Selamat pagi rekan-rekan semuanya, para peserta webinar. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sharing session ya tentang penggunaan penerapan isolasi seismik pada bangunan pendek. Dalam presentasi ini saya akan mengambil studi kasus pada struktur bangunan 3 lantai. Adapun outline presentasinya seperti berikut. Ada pendahuluan, kemudian studi kasusnya akan menjelaskan tentang struktur apa yang akan dianalisis, kemudian metode analisis yang digunakan, kemudian analisisnya dibagi menjadi 2, yaitu analisis linear dinamik dan melalui nonlinear dinamik menggunakan nonlinear time history. Pendahuluan ya, ini seperti kita tahu Indonesia itu tergolong ke dalam daerah seismik tinggi ya, karena dia berada di jalur ring of fire, sehingga kita perlu mendesain suatu struktur yang dapat menahan gempa bumi yang akan terjadi pada daerah tersebut. Menurut data BMKG itu frekuensi gempa yang terjadi di Indonesia cukup tinggi, yaitu 1000 gempa dengan kekuatan lebih dari 5 skala Richter setiap tahunnya. Jadi resiko gempa di Indonesia ini sangat tinggi, terutama di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan juga Papua. Selanjutnya, untuk kategori level gempa itu dibagi menjadi simpelnya tiga kategori gempa ya. Jadi ada gempa frekuen dengan periode ulang 50 tahun, kemudian ada desain based earthquake itu dengan periode ulang 500 tahun, dan gempa maksimum considered earthquake MCR yaitu gempa dengan periode ulang 2500 tahun. Kemudian di kategori desain seismik dan level kinerja struktur, menurut ASDE itu tergolong menjadi level operasional, kemudian ada level immediate occupancy, life safety, dan kemudian ada collapse prevention. Jika kita menggunakan pendekatan desain preskriptif melalui ASDE, kan dia terbagi menjadi golongan faktor kepentingan. Jadi ada essential facility, high occupancy facility, dan ordinary facility. Dan untuk ordinary facility ini expected performance levelnya itu berada pada immediate occupancy pada level gempa frekuen, kemudian pada level desainnya ini dia life safety, dan untuk level gempa MCIR dia mencapai level kinerja collapse prevention. Dan untuk masing-masing faktor kepentingan ini, terus sebenarnya kalau desain kita hanya mengalihkan level base dengan faktor pengalih tertentu, dengan dimana esensial ini faktor pengalihnya itu sebesar 1,5, ordinary 1, dan high occupancy juga 1,5. Dan kalau dilihat pada kurva global deformation versus global force, ini seperti ini. Operasional berada pada level kinerja elastik ya, jadi struktur masih berada pada level elastik, kemudian di immediate occupancy dia telah memasuki fase inelastik sedikit, dan juga hingga ini level kinerja collapse prevention ini semuanya telah memasuki fase inelastik dengan ductilitas tertentu. Selanjutnya terdapat beberapa metode ya yang dapat diterapkan untuk meningkatkan level kinerja struktur. Salah satunya dengan menerapkan isolasi seismik. Sebenarnya konsep based isolation itu bertujuan untuk memisahkan memisahkan respon struktur atas terhadap
gempa horizontal yang akan menyebabkan kerusakan. Jadi kalau untuk mathematical modelnya seperti ini, ada bangunan gedung, ini kita sebut superstructure, dan ada bagian base insulation. Ini dapat kita asumsikan dengan asumsi SDOF sebagai superstructure ini sebagai massa yang terkumpul atau landmass dengan kekakuan tertentu, dan untuk substructure-nya juga kita asumsikan dengan massa tertentu dengan kekakuan tertentu. Jadi ada M1, K1, dan K2, dan M2. Melalui perhitungan spring series atau seri kekakuan seri, ya, jadi kita bisa dapatkan massanya itu dan kekakuan total dari ekivalensi dari dua degree of freedom menjadi single degree of freedom, sehingga nanti kita bisa dapatkan periode efektif, kemudian dapat damping efektif dan frekuensi dari struktur. Dan jika kalau kita menerapkan isolasi seismik terhadap struktur, sebenarnya apa yang terjadi pada sistem struktur, yaitu kalau misalkan nih yang biru respons spektrum dengan 2% damping, dan yang sering kita pakai kan yang 5% damping nih. Kalau misalkan dia periode efektif struktur konvensional berada pada di angka sini nih, kurang dari 0,5 detik, jika kita terapkan isolasi seismik, maka sebenarnya nanti akan terjadi shifting period, periodenya itu akan membesar sehingga nanti gaya gesernya akan berkurang. Tidak cuma menggeser periode struktur, tapi dengan penggunaan base isolation kita juga menambahkan damping. Itu besarnya dampingnya itu nanti tergantung dari karakteristik struktur dan juga tentunya karakteristik isolator itu sendiri. Dan kalau berdasarkan kode ASCE itu, untuk analisis linear dibatasi maksimum damping yang bisa diperhitungkan itu sebesar 30%. Nah, jadi untuk seismic device tipe base isolator itu biasanya tergolong menjadi atau yang sering digunakan menjadi 3 tipe ya. Yang pertama nih ada high damping rubber bearing. High damping rubber bearing ini karet yang divulkanisir dengan plat. Jadi ada karet dengan tebal tertentu, kemudian dilapis dengan steel plate, dilapis lagi rubber, kemudian itu dengan ketinggian tertentu, dan itu dimasak atau divulkanisir. Nah, karakteristik atau behavior law dari high damping rubber bearing ini terlihat pada gambar berikut ini. Ini dia jadi ada KR ya, atau K efektif seperti ini history curve-nya. Kemudian ada tipe lead rubber bearing. Ini untuk analisis biasanya ada 2 parameter yang diperhitungkan, yaitu ada QD. QD ini karakteristik strength-nya. Kemudian ada KR. KR ini post elastic stiffness-nya. Jadi sebenarnya HDRB dengan LRB ini hampir mirip ya, cuman di LRB ini di tengahnya ditambahkan inti timbal atau lead core. Lead core ini yang menyebabkan force-nya bisa naik atau QD-nya. Dan kemudian selanjutnya ada pendulum sistem. Kalau ini basis isolatornya menggunakan friksi dari sliding friction dengan stainless steel atau steel plate. Kalau device pendulum system ini dia tergantung dengan level aksial dari di mana pendulum sistem ini akan dipasang, karena friksi dari suatu properti material kan akan tergantung dengan berapa gaya aksial yang terjadi pada permukaan tersebut. Dan ini secara simple
perbedaan antara desain fixed base atau conventional structure dengan base isolated structure. Jadi pada fixed base structure, ketika gaya gempa terjadi atau ada gaya lateral terhadap gempa, maka itu force dari bawah ke atas akan terjadi amplifikasi. Ini berbeda dengan kalau kita terapkan sistem base isolator, di mana amplifikasi force-nya cenderung kecil dan sehingga menurunkan interstory drift yang terjadi. Interstory drift berkurang, maka tentunya force yang terjadi pada setiap elemen juga akan berkurang. Kemudian aplikasi penggunaan isolasi seismik ini pernah dilakukan jadi bisa dilakukan untuk rehabilitasi atau seismic retrofitting itu dengan konten baru. Untuk rehabilitasi seismik atau retrofitting ini kita pernah lakukan di Parmar Hospital di mana dia struktur rumah sakitnya sudah jadi dan ingin ditingkatkan performa seismiknya menggunakan. Jadi dia ada pemotongan kolam itu dipotong, sebelumnya potong kita install sistem jack di sini untuk mentransfer daya kolom dari atas ke bawahnya melalui mekanisme clamping force di I-beam ini. Setelah dia gayanya tertransfer di jack, maka dapat dilakukan pemotongan kolom, kemudian dilanjutkan dengan penginstalan seismik isolator. Kemudian pembangunan baru di Indonesia kita di kasusnya yaitu ada pembangunan 3 lantai ya. Fungsinya sebagai kantor untuk komunikasi operasi, di mana ini harus aktif selama 24 jam penuh selama kemudian untuk kaliber tinggi dan panjang itu 44 kali 20 kali 18,5 meter. Tipe sistem servernya ini memaintain dengan mutu betas sebesar 30 MPa dan digunakan bagi tulangan sebesar 420 dari 420. Lokasinya berada di Karawang, Jawa Barat. Dan tipe tanahnya ini adalah medium soil. Sebenarnya ini adalah plan arsitektural plan dari calon klien yang saya dapatkan di mana kalau saya bekerja. Jadi saya belum mendapatkan struktural dimensi dari gedung ini. Kalau ini dari klien ini dipasang basis atas. Jadi ini saya asumsikan struktur dimensi strukturnya dan juga loading berdasarkan area-area yang telah ditentukan plan arsitektural plan. Untuk metode analisisnya itu saya mulai dengan pemodelan struktur di analisis dinamik linear melalui analisis LF atau equivalent lateral force, dan juga analisis LF ini akan diklasifikasi menggunakan izin Pak Diki ya. Untuk suaranya terkadang beberapa kali tidak terdengar jelas Pak. Oh baik, jadi nanti analisisnya digunakan analisis statik linear menggunakan equivalent lateral force dan juga menggunakan respons spektrum analisis. Jadi untuk pertama kita lakukan analisis ELF ini atau bisa kita sebut sebagai simplified method. Ini untuk menentukan parameter atau desain isolator itu. Dari sini nanti akan didapatkan parameter linear dari bearing yaitu K efektif dan equivalent viscous damping ratio.
Dari sini nanti kita akan input ke dalam model 3D model dengan respons spektrum analisis. Nanti hasilnya ini antara periode efektif struktur dan damping ekivalen struktur dicek apakah berada pada dalam range yang cukup dekat atau tidak. Kemudian itu juga setelah didapatkan, penampangnya akan didesain berdasarkan metode preskriptif di ASCE atau SNI dengan kombinasi pembebanan menggunakan SNI 17 bulan 2019, dan untuk desain penampangnya saya menggunakan SCI 318 ya. Dan untuk analisis nonlinear dinamiknya akan digunakan nonlinear time history dengan 7 pasang ground motion. Metode pemilihan spektrumnya ini akan menggunakan spektrum matching. Nanti dari sini akan dievaluasi kinerja yang antara struktur konvensional dengan struktur dengan penerapan isolasi seismik. Pertama kita masuk ke analisis linear dinamik. Jadi model parameternya ini menggunakan elemen beam elemen untuk struktur beam dan kolom. Untuk komponen slabnya digunakan discrete Kirchhoff-Medlin element. Ini formulasinya berdasarkan thick plate theory, di mana ada out of plane dan in plane stiffness yang diperhitungkan. Nah, jadi linear dinamiknya ini ada respons spektrum dan equivalent lateral force atau ELF. Dan respons spektrumnya ini menggunakan respons spektrum level gempa MCIR, di mana TA0-nya sebesar 0,15 second, dengan SMS-nya itu sebesar 0,94 G. Total seismic mass-nya yang diperhitungkan sebesar 30.982 kN ya, dengan kombinasi 1 DL dan 0,3 LL. Dan untuk analisis eigenvalue-nya menggunakan Ritz factor dengan 21 mode shape yang diperhitungkan. Dan ini harus dikontrol, di mana partisipasi massa rasionya minimum harus mencapai 90% dari total massa. Dan untuk equivalent viscous dampingnya pada signifikan mode-nya digunakan sebesar 3% ini menggunakan metode relic damping ya, mass dan stiffness proportional damping. Kemudian risk kategorinya, risk kategori D dengan important factor sebesar 1,5 dan respon modifikasi faktor sebesar 8. Dan digunakan juga redundancy faktor sebesar 1,3. Dari parameter ini kemudian akan dicek penampangnya atau desain berdasarkan SCI 318 M tahun 2014. Dan untuk struktur LRB-nya sendiri, nanti di bawah struktur atasnya akan dipasang LRB dengan tipe elemen ini link elemen dengan 3 degree of freedom, yaitu ada kekakuan translasi horizontal ya, XY, dan kekakuan vertikal. Untuk analisis linear dinamik, link elemennya hanya menggunakan parameter linear ya. Jadi nanti diasumsikan DBD-nya atau DM si LRB-nya itu ada di level berapa. Kemudian ini ada K efektif. Jadi sebenarnya LRB itu berperilaku non-linear seperti ini ya. Ada QD dan KD. Namun nanti ini bisa didekati dengan metode linearisasi menggunakan K efektif dan damping efektif. Jadi untuk analisis linear dinamik hanya digunakan input parameter K efektif dan damping efektif. Tapi nanti ketika masuk non-linear dinamik akan digunakan non-linear link elemen dengan input parameter QD dan KD. Dan jadi penyerapan di atau damping yang dihasilkan akibat kita menerapkan base isolator ini akibat dari kita
mengintegralkan luas hysteretic curve dari si LRB itu sendiri. Dari EDC atau energi dissipated per cycle ini akan didapatkan atau diperoleh ekuivalen viscous damping ratio yang bisa didapatkan. Kemudian untuk properti base isolator secara code ini perlu diperhitungkan variasi properti akibat faktor lingkungan, laju pembebanan, aging, variabilitas produksi, kontaminasi, dan yang lainnya. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan batas bawah lower bound ataupun batas atas dari karakteristik isolator itu sendiri. Ini saya ambil contoh untuk lead rubber bearing ya. Jadi nanti parameter nominal bound-nya itu akan dikalikan suatu faktor tertentu. Ini kalau di ASJE disebut dengan lambda ya. Jadi untuk tipe isolator tertentu akan dikalikan suatu faktor tertentu tergantung dengan kondisi-kondisi yang kita pilih. Ini tabel untuk property modification factor untuk quality manufacture. Kalau untuk manufacture ini lambda faktornya lebih besar atau range-nya akan lebih besar. Jadi ketika kita desain di nominal property, ini bagian yang hitam tegas akan dikalikan suatu faktor. Kalau di lower band itu akan diperkecil ya faktornya di QD dan KR-nya, sehingga nanti perilakunya akan QD-KD-nya akan lebih rendah sehingga menghasilkan displacement yang lebih besar nih. Untuk upper bound-nya itu nanti akan dikali faktor yang lebih besar di atas satu ya. QD-KD-nya nanti akan menghasilkan force yang lebih besar sehingga menghasilkan displacement yang juga lebih kecil. Dan analisis lower bound dan upper bound ini, lower bound ini biasanya dipakai untuk mendesain isolator. Jadi karena LRB terutama itu desainnya berdasarkan level shear strength dari rubber itu sendiri, maka displacement yang lebih besar akan menghasilkan kondisi yang ekstrim terhadap properti isolator. Sedangkan untuk kondisi upper bound properties ini digunakan biasanya untuk mendesain struktur karena force yang lebih besar akan menghasilkan gaya yang lebih besar untuk desain penampang elemen itu sendiri. Dalam analisis ini digunakan lambda faktor untuk QD-KD lower bound sebesar 0,8, sedangkan untuk upper bound di QD-KD-nya menggunakan faktor 1,3 dan 1,5. Dan sebelum kita masuk ke analisis LRB-nya, ada terminologi displacement yang diperhitungkan dalam bangunan. Jadi ada di ASJ itu disebut DM, displacement at center rigidity of isolation system. Jadi displacement pada center massa kekakuan dari suatu bangunan. Ini DM. Sedangkan ada lagi terminologi DTM. DTM ini displacement pada eksterior dari bangunannya itu akibat memperhitungkan accidental torsion. Ini accidental torsion yang harus diambil minimum sebesar 1,15 atau 15% lebih besar dari DM. Jadi sebenarnya kalau mau simple, DTM itu diperoleh minimum DM dikali 1,15 dari DM. Namun kalau mau dihitung secara lebih baik dapat menggunakan rumus ini equation ada di ASJE 316 maupun di 722 yang baru ya, sama saja rumusnya. Kemudian dari analisis equivalent lateral dan response spectrum ini didapatkan properti LRB 1 dan LRB 2. Ini kenapa ada LRB 1 dan LRB 2? Fungsinya karena kalau misalkan sistem bangunan itu kan
cenderung dia tidak seragam pembebanannya. Sehingga kalau misalkan kekakuan yang kita samakan menggunakan satu tipe LRB, maka nanti mode shape si strukturnya akan terjadi mode shape torsi, sehingga nanti tidak baik untuk si sistem struktur itu. Jadi pada analisis ini digunakan dua properti LRB, yaitu LRB properti 1 dan LRB 2, di mana diameter isolatornya ini sama sebenarnya, juga total tingginya juga sama, yang saya bedakan hanya pada di lead core diameternya. Pada LRB 1 sebesar 105 dan pada LRB 2 sebesar 113. Dan nanti aplikasi atau penempatan LRB 1 dan 2-nya ini pada struktur akan saya tampilkan pada slide berikutnya ya. Ini ada QD-nya di nominal, lower, dan upper bound untuk LRB 1 dan LRB 2. Dan ini vibration mode shape antara struktur dengan desain konvensional dengan struktur dengan model base isolation. Pada struktur konvensional ini periode getarnya berada di mode 1 dan 2 berada pada 0,6 detik ya. Sedangkan pada base isolation ini terjadi period ini di nominal bound sebesar 1,7 second. Jadi dari sini ini kalau kita plot ke respons spektrum, ini level kinerja atau struktur periode dari fixed base structure, dan ini untuk yang biru ini penggunaan struktur dengan base isolation di nominal bound. Ini jadi terjadi shifting period dari 0,61 detik ke 1,7 detikan ya, sehingga ini menghasilkan periode seismic coefficient mass kurang lebih di 0,3 G nanti. Ini terjadi penurunan damping karena ada damping tambahan yang dihasilkan dengan penerapan isolator. Dan secara aproksimasi linear kurang lebih nanti akan terjadi base reduction sebesar 66% dari struktur konvensional. Kemudian ini kita masuk ke analisis nonlinear dinamik ya. Untuk analisis nonlinear dinamiknya ini saya menggunakan 7 pasang ground motion seperti terlihat pada gambar berikut ya. Ada 7 pasang dari Imperial Valley, Coachella, Loma Prieta, Cape Mendocino, Tabas, Cici, dan Irpina. Dan untuk formulasi spectrum matching menggunakan formulasi dari Alatik dan Abrahamson. Ini formulasi yang umum digunakan dan banyak digunakan untuk spectrum matching. Untuk spectrum matchingnya ini bisa digunakan RSP Match, itu yang gratis di website ya, website Peer, dan juga kalau yang berbayar ini saya menggunakan Sesmo Match untuk melakukan spectrum matching. Dan metode matchingnya ini dilakukan pada setiap komponen horizontal dengan kombinasi pada kedua arahnya dilakukan dengan metode SRSS. Jadi ini ada komponen gempa horizontal ya untuk direction 1 dan direction 2. Skalanya itu nanti saya gunakan berdasarkan normalisasi skala dari besaran Areas Intensity. Areas Intensity itu gampangnya itu energi gempa yang dihasilkan dalam periode waktu tertentu ya. Jadi ini dari awal gempanya ini masih 0 ya percepatannya. Kemudian ketika dia mulai ada percepatan gempa, maka energi gempanya akan naik seiring dengan bertambahnya time step dari ground motion itu. Jadi ini untuk metode matchingnya. Dari sini nanti target spektrumnya sebesar 130%.
Kalau dari ASJ itu disyaratkan minimum harus 110% lebih besar dari target spektrumnya. Jadi ini nanti kalau dikombinasikan menghasilkan dikali dengan faktor 1,3 menghasilkan respon spektrum matching yang ini. Dan untuk spektrum matching di vertikal komponennya juga menggunakan code ASCE ya. Ini didapatkan target spektrumnya ini sebesar seperti ini yang gambar merah. Ini kalau di ASCE disebutkan bahwa nilainya tidak boleh lebih kecil dari 50% dari desain spektrum yang arah horizontal. Dan untuk spektrum matchingnya juga tidak boleh lebih kecil dari 0,8 atau 80% dari target spektrumnya. Di sini saya gunakan scale factor untuk vertical komponen spektrum sebesar 100%. Jadi ada di sini nih yang berwarna biru. Kemudian ini adalah ground motion yang telah tercocokkan atau match ground motion di X, Y, dan Z direction. Dan ini adalah rata-rata spektrum gempa untuk 7 pasang gempa untuk horizontal spektrum. Dan yang bawah ini adalah rata-rata 7 pasang gempa untuk vertikal komponen. Jadi terlihat dari pencocokan ground motion ini telah cukup mendekati dengan target spektrumnya. Kemudian untuk pemodelan inelastik dari komponen atau elemen struktur itu, saya gunakan plastic hinge model. Sebenarnya untuk memodelkan analisis nonlinear dari segi plastis elemen itu dapat digunakan beberapa metode. Ini concentrated plasticity atau LAM plasticity biasa disebut. Kemudian juga ada distribute plasticity menggunakan finite element zone, finite length zone, dan fiber section model. Kenapa saya gunakan plastic hinge dalam pemodelan ini? Karena model ini merupakan model yang paling simple dan cepat ya untuk berdasarkan computation time-nya. Jadi nanti elemen struktur ini akan di-assign sendi plastis di arah momen di sumbu kuat dan sumbu lemahnya. Dan untuk backbone curve-nya, saya gunakan backbone curve dari FEMA seperti gambar berikut. Jadi ada elastiknya ini dari A ke B, kemudian ada post elastiknya B ke C. Kemudian ada ini kolapsnya dari C ke D, dan untuk D ke E ini tidak saya batasi. Dia bisa berdeformasi sesuai dengan nanti level elemennya akibat beban inelastik itu. Tapi simplifikasi saya buat untuk memodelkan sendi plastis di mana plastik komponen inelastik yang diperhitungkan yaitu hanya di momen di sumbu kuat dan sumbu Z. Sebenarnya untuk sendi plastis itu bisa di-coupling atau dihubungkan antara mekanisme momen dengan level aksial dari elemen. Cuman ini tidak saya modelkan untuk level aksial penampangnya. Ini hanya untuk memudahkan modeling parameternya saja dan untuk pendisplayan nanti pada software. Karena pada software nanti tidak bisa secara langsung eksplisit nanti di display berada di level IO, LS atau CP. Dan kemudian untuk hysteretic behavior-nya, saya menggunakan unloading stiffness tipe degrading dengan koefisien sebesar 0,4 dan slip koefisien sebesar ini salah ketiknya, ini harusnya 0,5. Kemudian untuk parameter linear material penampangnya, saya analisis berdasarkan analisis faktor di mana terdapat 3 material, itu ada yang konkret ini pada
konkretnya. Kemudian untuk tekan-tekannya kita sebut dengan confine konkret. Ini nanti menggunakan formulasi dari Mander ya. Kemudian ada steel plasticity-nya. Saya gunakan behavior law seperti gambar berikutnya. Jadi ada elastic, kemudian ada strain hardening yang rata, kemudian baru akan ada tipe parabolic hardening. Nah, jadi dari pemodelan ini akan didapatkan momen kurvatur yang tipikal seperti gambar berikutnya. Jadi ini biasanya dia ada K0, ini elastic stiffness, kemudian setelah beton itu mencapai crack, dia akan terjadi degradasi stiffness, hingga dia mencapai tulangannya itu leleh, dan setelah tulangan leleh baru akan mekanisme post elastik atau K2 ini terbentuk. Dan untuk simplifikasi di bagian linear, saya lakukan K-efektif ya, dari 0 ke titik leleh ini. Jadi tidak ada, hanya ada satu kekakuan elastik, itu menggunakan K-efektif di bagian elastik ini. Dan untuk K2-nya ini digunakan sebesar 1,15 kali dari properti elastiknya. Dan ini adalah parameter hinges atau inelastic hinge property yang saya input ke dalam software. Untuk software itu sendiri saya gunakan Megasgen. Untuk formulasi atau perhitungan yield parameternya, jadi untuk momennya ini didapatkan dari momen kurvatur dari pemodelan yang sebelumnya telah dijelaskan. Kemudian untuk perhitungan formula rotasi yieldnya, saya gunakan formulasi dari paper berikut. Ini bisa langsung di-refer nanti. Jadi didapatkan pada model ini terdapat kolomnya ada 3 section, kemudian untuk beamnya terdapat juga 3 section. Ini ada momen yieldnya, kemudian ada rotasi yieldnya. Nah, dari sini kan nanti properti inelastiknya tinggal dibagi saja dengan faktor ductilitas tertentu ini, di IO, CP, dan LS sebagai dan ini analisis nonlinear dinamik didapatkan displacement LRB maksimum dari ketujuh pasang ground motion ini. Ini ada satu lagi tambahan 7 pasang, yaitu dilakukan ini untuk gempa di arah X yang dominan, kemudian setelah itu di rotate atau di ground motion itu di rotate sebesar 90 derajat, sehingga nanti level Y-nya akan direction Y-nya akan menerima gempa yang dominan. Jadi dari analisis berikut, ini yang dominan gempanya di arah X, dan untuk yang rotate ini displacement maksimumnya berada, atau level gempa dominannya berada pada sumbu Y. Ini didapatkan nilai rata-rata untuk komponen arah X sebesar 223 dan arah Y sebesar 227. Tapi diambil ini nilai yang minimum sebesar 223 karena pada ASCE terdapat ketentuan bahwa analisis non-linear harus mencapai 80% dari displacement analisis elastik lateral force. Pada displacement LRBDM di ELF itu didapatkan sebesar 256 mm, sedangkan di NLRH sebesar 223, dan jika di-compare hasil dari displacement NLTH ini masih lebih besar dibandingkan 80% analisis ELF. Dan ini adalah layout bearing yang diaplikasikan pada struktur ya. Jadi tadi terdapat 32 kolom pada struktur. Ini yang biru ini
Maaf memotong Pak Gigi, untuk waktunya kira-kira lagi 5 menit. Oke, baik. Ini yang gue ini dalam bidang properti sendiri karena dia ini yang gue ini nilai kemudian voting lantainya ini dibandingkan dari yang struktur. Maaf memotong lagi Pak, untuk suaranya kurang jelas lagi. Tapi dari lima hingga yang besar di restoran ya untuk sebentar untuk akan di socialization tapi dia orang dari tempat makannya di sini seperti ini yang satunya di satunya di waktu ini kemudian cenderung sampai kemudian meningkatkan lagi ini dalam yang ditambah dengan BBM. Jadi dari percepatan ini sendiri sudah kelihatan bedanya antara struktur konvensional dengan struktur. Dan ini untuk struktur konvensionalnya, struktur konvensionalnya, saya analisis di uh, keperluan properti ya untuk desain struktur dan juga uh, desain yang desain strukturnya. Kalau untuk desain ini saya gunakan properti lower bound. Dan ini untuk pengecekan daya aksial LRD karena isolator itu dia cenderung lemah dengan topik yang sehingga untuk penerapannya perlu dilakukan pengecekan apa sih gaya aksial yang timbul kita gaya gempa listrik. Dan ini adalah rekapitulasinya. Jadi dari sekian banyak promotion hanya LRD nomor satu ini yang mengalami gaya itu gayanya sebesar ini kalau dirata-ratakan di 2 mungkin untuk yang di arah gempa dominan di arah 224. Kalau dilakukan itu kapasitas tarikan sebesar 2G. G-nya itu adalah modulus geser pada 100% sensor. Ini setelah dilakukan pengecekan nilainya masih berada di bawah 2G ya. Dan ini masih tahap yang oke untuk karya desain. Dan untuk uh, penerapan eskalator itu juga hanya cocok di gedung-gedung pendek ya karena salah satu faktornya ini. Jadi semakin tinggi dia punya gedung, maka overturning moment dari strukturnya juga akan semakin besar sehingga menghasilkan uh, overturning force yang besar juga pada sisi eksterior dari jaring itu dipasang. Sehingga memang penerapan LRD ini cocok pada struktur-struktur pendek atau struktur yang memiliki kekakuan yang tinggi. Dan ini adalah plot elastic hinge pada struktur konvensional dan juga struktur isolation. Ini untuk yang plot konvensional tema ini yang warna biru ini berada masih pada level di bawah IO, sedangkan untuk yang hijau ini untuk telah memasuki level safety dan di atasnya lagi berwarna kuning itu plot prevention. Bisa dicek bahwa antara konvensional dengan isolation
Ini bedanya sangat jauh ya. Di level basic selection tidak terjadi klasifikasi satupun pada seluruh struktur, sedangkan di konvensional terjadi klasifikasi pada level hijau ini resepsi ya. Dan kalau dilihat lagi ini D per D ini yaitu level aktivitas atau non-linearitas yang timbul akibat kita membagi rotasi pada suatu kondisi terhadap rotasi yang lain. Ini juga pada struktur konvensional banyak terjadi perolehan di hampir seluruh universitas, terutama di bagian balok-baloknya ini. Dan sedangkan untuk di struktur basis selection dia tidak terjadi satupun perolehan, di mana berarti struktur ini masih berada dalam kondisi linear elastik. Kemudian ini salah satu plot sendi plastis di salah satu sendi plastis di grand motion tertentu. Ini plot sendi plastis pada level ini terjadi level histerifikasinya seperti ini. Terjadi pitching ini karena tadi saya menginput slip dan degrading stiffness. Dan terus perbedaan inelastik statusnya antara struktur konvensional dengan basic selection. Ini jadi saya presentasikan jumlah elemen yang mengalami level kinerja tertentu dibagi dengan total elemennya. Jadi ini misalkan untuk time history normal, ini L ini elastik, saya tambahkan karena IO itu pada dasarnya kan masih belum jelas dia berada pada level elastik atau inelastik. Jadi saya tambahkan satu parameter baru yaitu parameter elastik. Di mana ini momen balok atau kolomnya masih berada di bawah dari momen yield dari penampangnya. Jadi untuk seluruh elemen penampang ada B1, B2, dan B3. Untuk kolom juga ada C1 dan hingga C3. Ini terdapat untuk struktur konvensional terdapat klasifikasi hingga level LS ya maksimum. Ini terjadi untuk B2 ini cukup besar untuk level LS-nya, B3 juga di mana LS terjadi 14,3% elemen telah mengalami kondisi di resepsi. Ini jadi ada time history nominal dan time history yang rotate, dan ini maksimum dari kedua kondisi ini. Dan kalau kita compare ke struktur dengan basis selection, bedanya seperti ini kalau dibuat di grafik. Jadi ini elemen-elemen C1 ini yang biru ini menunjukkan daripada elemen, sedangkan ini untuk yang aktif sebelah kiri atau vertikal ini level kinerjanya. Jadi untuk beam performance dari basis selection ini seluruhnya masih berada dalam kondisi elastis. Sedangkan pada level konvensional dia beberapa telah memasuki fase immediate occupancy dan juga resepsi. Untuk kolomnya juga demikian. Struktur basis selection masih berada dalam kondisi linear elastik. Dan ini berikut adalah energi plot dari struktur konvensional dan basis selection. Untuk struktur konvensional ini disipasi energinya terlihat ini terjadi akibat kelelehan atau mekanisme elastik penampang yang terjadi pada sendi plastis yang telah dimodelkan. Ini nilai penyerapannya mencapai 50%. Sedangkan untuk plot di struktur dengan penerapan basis selection itu hampir sebesar 80%, ini 79,sekian% diserap dari perilaku non-linear dari isolator itu sendiri.
Dan ini jadi sebenarnya di SN itu atau pendekatan preskriptif menggunakan R sekian itu adalah ekivalensi dari kelelehan materialnya. Jadi semakin besar kita menggunakan nilai R, maka semakin besar juga kemungkinan elemen tersebut akan mengalami kerusakan. Kesimpulannya adalah bikin struktur konvensional dengan metode preskriptif melalui SDF memberikan level kinerja yang cukup prediktif. Di mana kan tadi saya desain dengan importer status 1,5 ya, di level 4 MCIR, jadi ekspektor performance-nya berada pada level safety. Dan ini terbukti dengan pengecekan performance based desainnya, itu di mana elemen dengan level kinerja LS terjadi sebesar 7-25%. Sedangkan penerapan energi gembak pada struktur konvensional diambil alih melalui mekanisme pelelehan elemen struktur yang telah mencapai kondisi inelastik, sehingga memberikan tambahan bentuk pada sistem struktur. Dan poin ketiganya adalah penerapan sistem isolasi resmi pada struktur terbukti dapat meningkatkan kinerja struktur. Energi gempa seluruhnya diserap oleh perilaku non-linear isolator, sehingga terjadi peningkatan level kinerja struktur yang awalnya berada pada level kinerja lab safety, kini bergerak mencapai level kinerja operasional. Saya sudahkan sampai sini. Terima kasih atas kesempatannya.